Ketika kita saya ngurus ini semuanya, lalu udah beres, selesai, oh saya ngasih ucapan terima kasih, ini beda loh sama yang tadi pelicin. Kalau Iya, pelicin itu kan mendahului, kasih di bawahnya, Kak Ari, ini dong. iya, Nah, iya, itu iya, berarti iya. pelicin. Tapi ketika Kak Ari, saya minta tolong ya diuruskan ini, dan sebagainya. Oh baik Romo, ini. Nah setelah itu selesai beres, saya memberikan Apresiasi ya. apresiasi, ucapan terima kasih kepada beliau, ya nggak apa-apa. Maka Eh, sebetulnya jangan gini, karir versus iman, ya. bukan gitu. Sebenarnya kita bukan, lebih pada jadi bukan lawan, bukan dilawankan. Hmm. Karir itu bukan lawannya iman, tapi bisa menjadi jalan menuju kekudusan. Jalan Oke. menuju kekudusan. Kekudusan. Maka tadi lalu menjadi saksi kan. Jadi menjadi jalan kekudusan, misalnya orang Katolik dipanggil untuk sukses dan kudus. Melalui jalan Gitu, apapun itu ya. profesional dan beriman. Nah, nanti bicara tentang profesional. Tar dulu. Kembali. Gitu. Penasaran, kita penasaran nggak sih guys? Halo Cafe Gamage, selamat malam, selamat datang di sini ya Ruang Atas. Perkenalkan kembali lagi aku Benny. Dan aku Caca, welcome back Cafe Gamage. Hari ini seneng banget karena bisa kembali temenin Cafe Gamage beraktivitas atau dengerin dari manapun Cafe Gamage berada. Tuh, Jin, tapi hari ini gue tuh capek banget. jujur. Jujur. Parah. Iya, Gue tuh habis pulang kantor ya, terus kan Oke. langsung buru-buru nih karena pengen ke ruang atas. betul. Nah, gue tuh merasa setiap kali gue kerja nih jadinya kayak jadi suatu beban gitu loh buat diri gue. Capek nggak sih? Pernah gak sih kayak gitu? Pernah banget. Pernah banget ya? Iya, apalagi kalau dari pagi sampai sore tuh. Dan sering kali ya, mungkin Cafe Gamers juga mungkin ada yang ngerasa kalau misalnya di dunia pekerjaan ya, di dunia profesional, sering kali kita-kita Gen Z yang katanya strawberry ini dipaksa buat kayak jadi serba bisa, serba keren, serba dahsyat. Dan sebenarnya yang paling menyakiti gue ya, kadang-kadang tuh di dunia kerja tuh banyak banget hal-hal yang mungkin gak sesuai sama prinsip hidup gue misalnya. Namanya juga ekspektasi ya. Iya, gitu-gitu ya. Aneh. Kita udah boleh ngomong belum? Dan kita sudah dengerin curhatan mereka. Strawberry apa? Nah, pas-pasan banget nih. Hari ini Betul. ngundang kaum-kaumnya yang specialize di bidang bahas-bahas kerjaan. Betul. Gitu deh, Ben. Iya, Oke, kalau gitu kita kenalin aja. betul. Ada Korey dan juga Romo Aan. Mau dipanggil Koko juga boleh. Hai. Akai. Nah, tadi kita udah ngomong nih. Sekarang kita kasih ngomong dulu, Ben. Silakan, perkenalkan diri dulu. Oke, apa kabar Cafe Gamage? Saya Raymond Levy. Saat ini saya adalah Ketua Umum dari Profesional dan Usahawan Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Dan di sebelah saya ada Romo Aan. Siapa tak kenal dia? Saya Romo Aan, sekarang tugas di Paroki Bojong Indah, Gereja Santo Tomas Raso. Dan Tapi Satora. 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 Oke, welcome. Nah, pengen tahu dong kalau tadi kan udah ada nih sedikit cuplikan-cuplikan keresahan yang mungkin Cafe Gamers juga merasakan kalau tadi datangnya dari Caca dan Benny. Pengen tahu juga menurut Korey dan juga dari Romo Aan, sebenarnya pertama-tama sebelum kita bahas kerjaan nih, kita kan punya iman masing-masing ya sebagai anak-anak Katolik, anak-anak Tuhan Yesus. Ya. Sebenarnya apa tuh arti iman dalam kehidupan pribadinya Korey dan juga Romo Aan? Oke, kalau ngomongin kerjaan, ngomongin iman, yang pasti dalam setiap apapun yang kita kerjakan ya, perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya harus mencerminkan kekatolikannya. Tanpa harus bentuknya selebrasi dan lain sebagainya. Jadi memberikan teladan seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, itu udah yang paling benar sih. Kalau ngomongin kita mau kerja yang beriman dan Katolik itu kayak gimana sih sebenarnya? Ya udah, berusaha aja untuk berbuat baik, kasih, udah pasti ya. Karena itu kan inti dari ajaran Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Dan menjadi teladan untuk apa yang kita lakukan dalam segala hal. Baik perkataan, perbuatan, karir, prestasi, dan lain sebagainya. Ya, itu harus melandaskan. Nggak kuat, tutup aja nih podcastnya, kayak udah kesimpulan gitu loh. Udah bagus. Oke, kalau dari rombongan gimana? Jadi gini, iman itu kan tanggapan nih. Tanggapan kita umat manusia atas pewahyuan Allah kepada kita. Nah, kalau nanti dikaitkan dengan kan kita juga harus bekerja dan sebagainya ya. Disitulah kerjaan ini
sebagai ibadah kita, Hmm. wujud dari kita beriman gitu. Mm-mm. Karena apa? Jangan sampai nanti kita jatuh pada apa ya? Hanya kita kerja cari uang untuk penghidupan kita. Tidak itu. Kita sebagai orang beriman bekerja itu sebagai suatu panggilan, ya Dalam kan? kan? Karena kalau Dalam. udah satu panggilan itu berarti pasti orang tidak hanya sekedar oh ya aku hanya kewajiban-kewajiban Butuh memenuhi, makan gitu ya, Mo. betul gitu. Hmm. Tapi lebih pada oh ya ini Tuhan panggil saya untuk tugas di sini nih gitu. Ya, Misalnya ya. dulu saya pernah bekerja sebelum saya jadi Romo ya di sebuah sekolahan gitu. Hmm. Berarti kan saya menjadi pendidik, saya mesti memberikan ilmunya kepada anak-anak. Kan gitu. Nah, itu bukan hanya sekedar karena aku cari pekerjaan, aku cari penghasilan, Ya. tidak, tapi panggilan saya untuk mendidik anak-anak ini. Lebih Gitu. dalam, lebih spesifik ya, Mo, berarti. Betul. Tapi kadang kan ada pertanyaan nih ya Romo ya. Kadang itu kita kerja tuh nggak sesuai sama panggilan ya. Kayaknya agak-agak apa ya, omong kosong lah kalau ngomong semua kerjaan kita tuh apa yang kita pengen atau panggilan kita. Apakah benar bahwa kerja itu harus selalu apa ya, beriringan dengan panggilan, dengan iman kita? Dengan passion. Passion. Nah, itu kan tadi makanya antara pekerjaan, panggilan, sama passion 3P nih ya, mirip-mirip gitu Iya, kan. betul. Emang beda-beda tipis, bro. Ya kan? Beda-beda tipis gitu ya. Ngomongin passion, kayaknya cuma sedikit atau beberapa orang yang beruntung bisa bekerja sesuai passionnya. Balik lagi, kadang-kadang apa yang kita pelajari selama kita sekolah, sampai kuliah, lulus, dan sebagainya, belum tentu sesuai dengan pekerjaan kita. Tapi, kalau tadi ngomongin, Romo bilang pernah jadi guru dan mendidik, apa yang kita dapatkan dari quote and quote pendidikan itu ya, bukan pembelajaran secara akademis, saya rasa apapun pekerjaannya pasti akan terpakai. Bagaimana kita respect orang lain, bagaimana kita even sekedar public speaking pun gitu ya. Mungkin dulu di kelas pernah juara baca puisi atau pernah pidato di depan kelas bacain Undang-Undang Dasar 45 pas kita lagi upacara gitu ya. Itu kepake men di semua di apapun pekerjaan kita gitu loh. Jadi balik lagi, kalau ngomongin passion nggak terlalu spesifik. Nah, tadi kan ada passion, panggilan, dan pekerjaan. Nah, kalau ke panggilan sih seperti yang Romo bilang, di mana kita dipanggil, ya kan? Kalau menurut saya nih, gitu ya, coba pahami dulu nih, apa yang menjadi tugas utamanya. Nggak cuma cari duit, aktualisasi diri alias keren-kerenan, tapi lebih dalam lagi, apa yang kita kerjakan harus bisa berimpact buat orang lain. Nah, mungkin ini, Kare, maka tadi yang ditanyakan strawberry tadi. Apakah ini ya, apa kadang kan nggak sesuai dengan yang aku mau dan sebagainya. Yes. Nah, inilah proses. Ya, proses kita beriman juga tentunya seperti itu. Maka pelan-pelan begini. Maksudnya gini, saya mau, karena saya sebagai seorang imam ya, Yes. pendasarannya kitab suci dulu ya. Keren. Supaya nih kita paham dulu ya. Pasti saudara-saudari ingat dulu ketika Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden. Gitu. Kitab Kejadian. Itu mengatakan manusia ditempatkan di taman untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi sejak awal kerja adalah bagian dari rencana Allah. Tuh, bayangin. Adam dan Hawa aja udah punya job desk, men. Gitu. Agak salah lagi ya, kayaknya tuh gak pantas banget gitu ya. Ya, Mo, ya. Lanjutnya. Gue ngintip dikit supaya, boleh ya? boleh. Jadi supaya kerja itu lalu akhirnya menjadi suatu ibadah. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Itu Kolose bab 3 ayat 23. Mengatakan itu. Pekerjaan kita bisa menjadi persembahan kepada Allah. Kalau kita udah sungguh menyadari bahwa oh ini panggilanku. Mungkin awalnya aku nggak cocok loh, aku nggak mau di situ loh. Tapi ketika kita lalu sungguh menyadari bahwa oh aku dipanggil di sini nih. Padahal aku sebetulnya nggak misalnya nih sekarang kan banyak sekali kuliah bahkan S1 S2 akhirnya kok jadi bisnis ya gitu. Bahkan kadang bisnis kuliner, bahkan sekarang dengan medsos itu kayaknya jauh deh dari apa yang dia pelajari gitu ya waktu kuliah gitu. Nah, itu karena pasti dia akan memahami oh ini panggilanku di sini. Karena ingat
tidak hanya sekedar bahwa kita punya pengetahuan, Ya. ilmu, tapi bakat. Nah. Bakat itu kan yang sudah terberi nih oleh Tuhan sendiri loh, bakat tuh. Maka kadang orang ketika dia mengembangkan bakatnya, ya sudah ditinggalkan aja deh. Betul. Misalnya kayak saudara saya, dia psikolog loh. Tapi apa? Jualan. Pok edik. Dia jualannya pok edik tuh. Coba jauh banget ya. Jauh banget ya dari ilmunya dia seorang psikolog gitu. Dia mah jualan aja, dia masak, karena apa? Ya dia passionnya di situ. Ya. Hobinya di situ. Yes. Gitu. Lalu ilmunya yang paling, karena dia juga punya talenta musik, kadang ada yang kursus, dampingin anak-anak, ke rumahnya datang, diajarin, nah itu. Oke. Maka yang kadang mungkin menurut kita, kok beda ya sama yang aku mau ya? Iya. Karena itulah Tuhan manggil. Kita bikin mereka menyesal ngundang kita. Kita balikin sekarang bertanya macam sama Benny. Oke, bertanya lo baru pada gitu ya. So what is your dream job? Ayo, Ca. Ayo, Ayo. Dream job lo apa? Aku jadi host. Kalau aku sih lebih ke mungkin dari ilmu dari apa yang dikasih, lebih ke apapun pekerjaannya, yang penting dikaryakan sama Tuhan aja. Oke, desainer kah? Apakah? Lanjutin kalau spesifiknya di dunia kreatif sih. Dunia kreatif. Sosial media dan Bikin film apa gitu sampai mungkin. Mungkin ke arah sana, cuman mungkin karena edukasi belum selesai. Seperti yang Romo bilang tadi, ada proses sampai ke sananya ya. Buat jadi lebih matang lah. Betul. Dia. Udah siap jawab? Karena kadang gitu loh, orang itu butuh pemurnian. Pemurniannya macam-macam peristiwa-peristiwa itu tadi tuh. Sehingga akhirnya langsung, oh ini, aku di sini. Ya. Gitu. Ya. Nah, aku tuh sebenarnya rada-rada bingung ya. Bener-bener seorang Gen Z yang kayak baru gede nih, terus kayak tiba-tiba disuruh kerja, ngapain nih. Nah, aku kayak lama-lama menyadari kok kayak setiap ilmu yang aku dapat dari sekolah, terus kuliah, terus sekarang lagi studi master juga. Tapi kok ujung-ujungnya kayaknya emang paling bener untuk usaha sendiri. Gitu Kalau ya. Kakak sebagai pengusaha pernah nggak sih kayak mungkin dulu? No. Aku juga awalnya bukan pengusaha sebenarnya. Iya beneran. Aku basically graphic designer. Terus bertahun-tahun jadi penyiar radio. Gitu kan. Jadi staff presiden juga, staff presiden gak ya? Sampai situ. Mirip dua gitu ya. Kemudian ketika menikah ada opportunity buat bangun satu bisnis lagi gitu ya. Aku jalanin. Jadi sebenarnya gini, aku tadinya nggak berpikir bahwa aku bisa jadi seorang pengusaha. Karena pekerjaan-pekerjaan aku sebelumnya lebih ke arah kreatif. Ya kan, dari siaran, desain, dan lain sebagainya. Tapi justru akhirnya ketika proses yang Romo bilang, ketika saya dihadapkan pada sebuah opportunity untuk bisa membuat sesuatu, ada hal-hal yang tidak pernah saya pelajari sebelumnya, mau nggak mau saya nggak bisa nolak. Jadi ada pabrik recycle di Bantar Gebang. I really hate numbers. Gue benci banget angka, men. Gue gak suka ngeliat neraca, rugi laba, segala macam gak bisa. Gue disuruh itu bidang gua. Kalau salah mulai dari awal. Saya kalau disuruh ngedesain, suruh bikin pertunjukan atau apa itu mungkin lebih bisa begadang. Tapi dikasih neraca rugi laba, boleh yang lain aja nggak? Sebaliknya nih, kalau gua sukanya malah ngitung-ngitung tuh, nih mana kalkulator nih. Saling melengkapi ya, San. Kamu sering banget tuh di gereja. Fantasi mulu. Oke. Jadi berarti sebenarnya seiring berjalannya waktu dapat aja opportunity-nya gitu ya. Yes, itu proses. Dan kita nggak pernah tahu lo bakal jadi apa besok. Nggak cuma duit, nggak ada pengalaman. Tapi kita harus ingat ya, sebagai orang beriman, itu bahwa karir itu penting. Yes. Ya kan? Tapi tidak boleh menggantikan Tuhan sebagai pusat hidup. Nah, mau nanti sama strawberry bilang, saya mau gereja nggak mau lembur. Terus saya pengusaha nih ngejar target nih gue nih. Lo kerjain apa enggak? Lo mau kerjain apa gereja gitu kan? Terus. Nah, jadi itu artinya gini loh. Kita tuh bahwa benar bahwa kita punya pekerjaan, punya ini, tapi ingat sebagai seorang beriman,
paling tidak jangan tinggalkan nih seminggu sekali ke gereja. Yes, Itu wajib, yes, wajib tuh. yes, Nggak yes, ada yes, tidak, wajib seminggu sekali. Opsional ya. Itu ada hukumnya loh ya, Hmm. hukum gereja, Mm-mm. ya kan? Bener. Wajib itu, jadi nggak boleh Mengaku ditinggalkan. dosa. Nggak boleh, gini, nggak boleh ditunda. Besok aja deh, aku rapel lah minggu depan gitu. Nggak. Oke. Ini seminggu sekali wajib. Online. Kita sebagai Gelas ya, gue gelas. Online boleh mau. Iya kan? online itu untuk yang benar-benar karena sakit gitu ya. Oke, siap. Ini bukan pandemi lagi ya. Tuh, Dan buat yang sekarang mau napas-napas kayak aja. itu ada maksudnya, misalnya untuk lansia memang dia udah nggak bisa ke gereja, nggak bisa Datang secara datang. fisik ke Iya, gereja. itu Oke. baik online bisa, tapi tetap nanti dia akan dikunjungi oleh prodiakon Yes. untuk viatikum terima komuni Wow. gitu. Oke. Jadi ini lalu jangan menjadi alasan ya. Ketahuan Lu sih. sih, Kita harus ingat bisa bekerja, bisa ini siapa? Betul, Karena betul, siapa? betul, Jangan betul. pertama-tama karena usahaku lu ini dulu. Jangan lupa No. bersyukur Yes, berarti yes, ya. yes. Ingat panggilan dari awal Tuhan udah ngasih kok kepada kita. Benar. Gitu. Hanya memang kita kan mengembangkan karena kita diberi akal budi. Hmm. Maka lalu aku kembangkan, tapi jangan lupa itu semua dari Tuhan. Hmm. Bukan Betul, karena betul, aku betul. bisa ini itu, enggak, aku udah enggak lagi butuh Tuhan. No. Atau paling tidak kita bisa memulai sebuah pekerjaan dengan doa ya, Bu, ya. Ya, Kalau tadi kan kalau ke gereja mingguan kan ritual mingguan gitu ya, tapi menghadirkan Tuhan dalam setiap Ya. pekerjaan juga bisa jadi sebuah kebiasaan. Jangan sampai cuman sekadar mingguan ke gereja tiap minggu ke gereja. Betul. Jangan lupa bersyukur. Karena kan kita Atau jangan berdoa pas tanggal tua aja. Kalau aku udah Atau selesai pas ada tanggal kesalahan tua. doang. Iya benar. Pas klien ngomel, pas udah mau deadline, aduh Tuhan banget nih, mana nih. Iya. Gitu, kelimpungan Iya. jadinya. Ya, oke. Oke. Ayo. Sebenarnya apa lagi? Ingat gak sih, pengen tahu kalau misalnya di lingkungan kerja nih, kadang-kadang kitanya nih udah menerapkan iman, terus kita udah berusaha selalu inget Tuhan, tapi gak bisa dipungkiri ya Kak sama Romo ya, kadang-kadang ada nih teman-teman yang mungkin adalah orang dalam, main-main curang, terus mungkin apa ya, genit sama bos money gitu ya. misalnya. Iya. Melakukan segala cara lah untuk mendapatkan apapun di dunia. Yes. Kita lihat sih sebenarnya siapa yang kita hadapin kadang-kadang gitu ya. Kalau ngomongin regulasi ya, you know lah di Indonesia seperti apa gitu ya. Tapi balik lagi kalau saya pribadi sebagai pengusaha, ini contohnya kayak apa yang saya lakukan di Bantar Gebang ya. Kita ngomongin soal pajak aja misalnya. Ketika saya beli bahan baku dari pengepul, dari para pengulung itu, Sabar, kakak tuh ngapain sih di Bantar Gebang? kita mendaur ulang plastik jadi biji plastik lagi Oh, I see. gitu. Nah, jadi ketika kita beli sama pemulung, sama pengepul itu nggak pakai pajak, men. Ya kan? Tapi ketika kita harus kemarin menjualnya dan itu tercatat di bank, pasti ada uang yang ada di sana dengan jumlah tertentu, itu pasti orang pajak juga bakal melihat. Jadi bukan karena keharusan untuk harus bakal berisiko ketika tidak bayar pajak, enggak. Tapi setidak-tidaknya kita punya kesadaran untuk melakukan kewajiban, quote and quote. Nah, bisa diakalin kok, dalam arti kata gini, ketika ada harga atau nilai yang harus ditambahkan di situ, sebagai pengusaha harus bisa menghitung dengan cermat. Ketika kita membeli tanpa pajak dan menjual dengan pajak, berapa yang harus kita spare, berapa yang harus kita jual akhirnya ke customer kita berikutnya. Dan itu harusnya sih bisa jadi solusi, quote and quote. Tapi sekali lagi, selama nggak ada yang dirugikan secara langsung, dan itu juga bisa memberikan sebuah kemudahan untuk mencapai goals yang lebih tinggi lagi, buat saya itu sesuatu yang secara moral mungkin nanti Romo akan bahas itu ya. Selama kita masih bisa mempertanggungjawabkannya kepada yang di atas, pada Tuhan tadi, intinya lakukan aja gitu loh. Jadi semua masih bisa dihitung kok. Akan lebih berat jadi orang beriman untuk hidup di zaman now. Karena inilah ketegangannya. Ya kan, itu ketegangan antara karir dan iman. Realita kita kayak gitu. Ya, sebagai contoh aja, tuntutan kerja bertentangan dengan nilai moral. Ya kan, itu kan bertentangan dengan nilai moral loh. Tapi tetap di sini ujian kita, apakah kita mau kompromi atau kita tetap setia? Ini menjadi pertanyaan refleksi kita. Ya tentunya bagaimana kita mengintegrasikan itu. Ya, jadi ketika
menghadapi yang seperti itu, inilah tugas kita untuk menjadi saksi, menjadi nabi. Nabi itu kan menyerukan kan tentang kebenaran, kejujuran, kan gitu. Tadi Kak Ari udah sampaikan mana yang memang ya kita benar-benar jujur saja gitu, bahwa memang kalau ini harus ada ini ya taruh di situ, dibiayakan dan sebagainya gitu loh. Tidak yang demi supaya memudahkan lah inilah enggak usah. Nah, ini yang berbeda nih gitu loh. Gitu. Atau bahkan ketika kita udah saya ngurus ini semuanya lalu udah beres selesai, saya ngasih ucapan terima kasih, ini beda loh sama yang tadi pelicin. Kalau pelicin itu kan mendahului, kasih di bawahnya, Kak Ari ini dong. Nah, itu berarti pelicin. Tapi ketika Kak Ari saya minta tolong ya diuruskan ini dan sebagainya. Oh baik Romo, ini. Nah setelah itu selesai beres, saya memberikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada beliau, ya nggak apa-apa. Soalnya kayak sekarang deh nih Caca, kalau di dunia kreatif aja nih, kalau kalian bikin konten yang cepat-cepat viral yang kayak gimana? Yang cepat-cepat viral. Yang nyeleneh. Yang aneh-aneh gitu gak sih? Tahu gak sih? Kita mesti kayak gitu juga enggak kan? Iya benar. Apa? Sampai ini ya, sering lewat di FYP aku, ngerti gak sih yang kayak buah-buahan yang tiba-tiba jadi pelakor lah. Edit AI sampai kayak tetap pelakor gitu loh. Itu lebih gampang viral, tapi kalau kita pengen ya gimana? Maka sebetulnya jangan gini, karir versus iman, bukan gitu. Sebenarnya kita bukan, lebih pada jadi bukan lawan, bukan dilawankan. Karir itu bukan lawannya iman, tapi bisa menjadi jalan menuju kekudusan. Jalan kekudusan. Maka tadi lalu menjadi saksi kan. Jadi menjadi jalan kekudusan, misalnya orang Katolik dipanggil untuk sukses dan kudus. Melalui jalan apapun itu ya. Profesional dan beriman. Nah, nanti bicara tentang profesional. Tar dulu. Penasaran nggak sih guys? Maksudnya dalam arti kayak gini, Romo Ana punya konten-konten kalau ngomongin konten. Iya. Itu kan pasti dengan pemuka-pemuka agama lain. Sebenarnya gimana sih Mo ceritanya Mo? Iya tahu. Aku tuh pertama kali tahu Romo Aan tuh dari kontennya Habib Jafar. Terus bukan dari gereja. Pendeta Marcel lah, terus Bante Dira lah. Kreativitas yang nggak harus X gitu, yang nggak harus minus gitu. Itu mungkin begini ya, karena saya sendiri juga nggak tahu dihubungin oleh stafnya Habib gitu loh. Romo kapan bisa ikut? Kita akan ada syuting untuk ini gitu, podcast ini gitu. Login seperti itu. Jadi, nah saya berpikir begini, saya merefleksikan, mungkin mereka itu melihat apa yang aku lakukan di media sosial gitu loh. Wih, konten guys. Kesaksian kan? Yes. Itu. Misalnya tentang ya saya sebagai seorang beriman, seorang Romo gitu ya, tapi menyerukan bukan yang dari segi iman aja gitu loh. Tapi olahraga nih, gitu kan? Banyak hal ya. Olahraga. Bahkan saya sempat tahun 2024 tuh dapat muri sebagai seorang rohaniwan atau Romo yang aktif olahraga lari terbanyak. Oke. Dapat medali yang saya kumpulkan, baik itu saya lari offline maupun online atau virtual gitu. Itu 400-an medali. 400-an? Iya, dari tahun 2014. Jadi maksudnya rohaniwan ini dalam konteks Romo aja atau semua pemuka agama di Indonesia? Saya sebagai Romo, karena yang lain belum tentu. Romo-romo yang menonton ini, ayo lari, kalahkan rekornya. Ini Romo yang banyak lari nih gitu loh, dari Jaya Suprana mereka menghubungin saya. Jadi stafnya Jaya Suprana menghubungin Romo, mohon dikirim ini Romo kayaknya banyak recordnya lalu foto-fotonya, terus video-videonya gitu. Kemudian jadi waktu itu stafnya ngubungin, terus saya ngumpulin semuanya dan langsung Romo nanti akan diundang oleh Bapak Jaya Suprana untuk menerima piagam gitu. Mantep ya. Ini Romo Aan definisi menjaga jasmani dan juga rohani. Siap. Jadi lari paling jauh ke Palmi. Iya. Lari ke Palmi kan. Aduh. Gitu. Kalau diajak lari ntar aja Iya. Aduh, aku lagi kayak gitu. Iya, apaan sih gitu. Ntar dulu ya, lari dulu nih, Ben. Mereka mending nongkrong mereka. Berarti kalau dari tahun 2014 sampai sekarang berapa kali ikut ajang lari tuh?
Waduh, udah banyak Banyak banget. banget. Saya udah ada 1.000, 2.000? yang bisa kurang lebih belum nyampe sih, Nggak tapi 1.000 tapi kalau iya, dari itunya sih. 500. gitu. 500 lebih. Karena kalau online itu, virtual itu aku bisa sebulan bisa ikut 2 atau 3. Oke. Tapi kamu tiap hari lari? Seminggu 3 sampai 4 kali lah. Waduh. 5 kilo, 5 kilo setiap hari, Oke. seminggu sekali. Ikutin ya. Long run, misalnya 10 kilo. Long run. Berarti long run 10. Ya, Kak, seminggu sekalinya. Latihannya ya, tapi kalau ikut event ya 21 kilo. Half marathon tuh. Tapi kenapa lari dibandingkan yang lain? Emang hobinya lari kah? Kamu kalau main golf lah ketemu Candy Crush. Gak cocok ya. Lu mau ngapain main golf? Cewek Ya, agak kurang elok ya. Lari itu kan memang awalnya butuh sepatu doang gitu. Paling gampang dan juga nggak perlu kalau misalnya futsal kan harus dengan yang lain, nggak mungkin Nggak futsal sendiri. sendiri gitu. Bulu tangkis juga sama kan, mesti Nggak ada biaya nyewa lapangan gitu ya. berdua, iya. Dan tergantung orang lain. Nah, maka saya nggak mau tergantung orang lain gitu loh untuk menjaga kesehatan saya. Paling ya udah lari gitu. Yang sekarang lagi padat. Gitu. Iya. Boleh best ya kita kapan-kapan ya. Kita ya. Langsung nyaut nih padel. Iya. Kalau Karya gimana nih? Hobi olahraganya apa Kak? Kalau aku sih olahraga buat saya meditasi dan cari ide. Gitu kan. Balik lagi kan, gue kan orang kreatif gitu ya. Biasanya kalau dapetin ide itu pas lagi jalan sih, saya nggak sempat lari gitu ya. Jalan, nge-gym, sekarang lagi suka tenis, Oke. padel ditarik-tarik sama istri gue, ya udahlah ya, kadang doang gitu kan. Buat foto-foto cantik. Berarti nggak kayak yang lain ya. Nyari kreatif pas lagi mandi gitu. Enggak. Biasanya gue lagi olahraga. Jalan pagi itu kadang suka dengerin. Even gue dengerin lagu Natal pas di bulan Juni, men. Cuman buat bikin konser berikutnya gitu. Oke. Ya, gimana? Berarti ini dua bintang tamu kita hari ini emang kayak sporty banget Iya. gitu ya. Seru banget. Dong kali ya. Iya kali. Langsung. Mau tahu apa nih kaosnya? Apakah acara apa ini? Run for you. Run for you. Apa itu? Lari-lari juga? Run for you ini acara lari yang dibikin sama Pukat KJ. Oke. Yes. Dan tahun Yang ini. tadi aku bilang profesional tadi ini biar jelas. Iya. Oh, apa nih profesionalnya lari-lari bareng atau gimana nih? Ya, jadi di KJ itu ada kelompok kategorial yang usianya udah lebih dari, kok saya jadi lupa ya, mau kadang-kadang ngeblank nih. I think udah 36 tahun, namanya Profesional dan Usahawan Katolik. Pertama kali ada di Surabaya, kemudian waktu zamannya Monsinyur Leo Sukoto, dibuatlah di Jakarta. Kemudian dari tahun ke tahun memang para profesional dan usahawan ini berkumpul untuk melakukan sesuatu sesuai dengan talentanya untuk mewujudkan kerajaan Allah, gitu. Nah, jadi yang kegiatan juga macam-macam, termasuknya lari ini. Tapi kalau ngomongin Pukat KJ sendiri, digeser mau sekarang mau. Kalau dulu kan zamannya mungkin perintis-perintis kita yang mendirikan adalah para pengusaha. Mungkin dulu pada wah ini isinya pengusaha semua nih, taipan Iya, semua. betul. Ngeri. Kagak. Ternyata apa tuh? Isinya kayak begini. Kagak ya. Isinya Enggak kayak dong. begini. Kamu kita Jangan cuy bayangkan gitu loh, ini. pengusaha. Dan soal pedasi gitu nggak ya? Ya oke lah, ada profesional di situ pasti. Tapi sekarang kalau kita lihat kan yang namanya pengusaha atau usahawan kalau di profesional dan usahawan itu sendiri ada juga banyak dari lintas generasi dengan berbagai macam profesi yang berbeda-beda. So you guys sebenarnya juga bisa ikutan jadi anggota Pukat gitu. Oh. Jadi belum tentu pas udah dapat kerja gitu baru masuk. Apapun yang lo punya, istilahnya gini, talenta yang lo punya gitu. Kayak teman-teman gini yang suka broadcast dan sebagainya bisa melayani kok di Pukat itu. Pengen ikut dong ke Pupuk jalan-jalan. Di Pukat gitu ya. Jadi sekarang banyak anak-anak muda yang karena kebutuhan kita juga untuk bisa melayani ya dengan berbagai macam profesi gitu. Jadi pembahasan kita mau langsung ke acara larinya apa Pukat dulu nih? Rencananya nih. Sama-sama pengen tahu nih. Iya, Apa sama-sama nih? pengen tahu nih. Tapi Gimana? iya dulu deh. Ya, jadi sekarang di Pukat ini benar-benar lintas generasi mau dari bapak-bapak, ibu-ibu saya gitu ya, baby boomers, ada kayak Ibu Pineke, dia adalah ownernya dari Parangkencana, terus ada Bapak Alex Paul juga mantan ketua Pukat juga, ownernya dari JPC Kemang, jadi promosi nih ya. Mereka yang udah punya bisnis dan mapan, gitu ya. Dan senior-senior ini tidak melupakan adik-adiknya, which is gue mendampingi, which is gue yang di Gen X, adik-adik gue yang millennials dan Gen Z dan sebagainya itu
bisa datang ya, kita bisa kumpul, ngobrol, bercanda tanpa batasan usia. Gitu. Seseru itu kalau di Pukat KAJ. Nah, kalau lo nanya lagi, Sus mau jadi anggotanya gimana? Jadi nggak ada keanggotaan, lo mesti daftar, mesti punya nomor keanggotaan gitu. Nggak segitunya, men, gitu loh. Lo terpanggil, seperti kata Romo bilang, sebagai diri lo, as a pengusaha atau as a profesional, lo bisa contribute something, lo bisa di kepanitiaan tertentu cuman jadi misalnya eh, tim marshal mungkin nanti pas Ranfo dan lain sebagainya, lu udah jadi anggota Fotografer. fotografer gitu ya dan lain sebagainya, lu jadi anggota Pukat gitu loh. Sekecil apapun. Sekecil apapun itu. Oke. Berarti itu tetap ada kegiatan regulernya nggak kecuali bikin-bikin acara? Kalau regulernya sih kita dulu kita punya jumper. Tapi sekarang mengumpulkan orang di Jakarta pada saat jumper itu nggak gampang gitu kan, susah sekali. Kita punya acara reguler namanya Saturday. Makan, ngobrol, bahas sesuatu yang receh tapi seru, itu dilakukan di rumah-rumah masing-masing anggotanya gitu. Bisa pindah-pindah. Itu lebih simpel sih karena dilakukannya di hari Sabtu. Jadi orang nggak pulang kantor dulu segala macem. Jadi datang fresh dengan berbagai macam keresahan masing-masing, ketawa-ketawa. Kita bahas sesuatu yang ringan tapi dalam. Chill. Malam mingguan. Selain malam mingguan, bener. Jadi yang keluarga-keluarga muda bawa anaknya, fine. Oke, lalu benefit ikut Pukat tuh apa sih kok? Benefit ikut Pukat pasti network. Oke. Ya kan? Kita bisa banyak belajar dari senior. Di Pukat itu ya, men, udah bener-bener kayak keluarga. Jadi kalau Jadi kita punya saudara baru. punya saudara baru mau, Iya. opportunity juga ada pasti. Tapi balik lagi mau, karena kita beda generasi, jadi kalau lagi berantem berantem. Kalau lagi nutin tuh kenceng-kencengan, besoknya kita udah makan bareng lagi, men. Gitu, seseru itu gitu. Jadi kegiatan Pukat sendiri kan secara yang cukup besar ada 2 kali dalam setahun, yaitu Run for You dan Pukat Christmas Concert Dan konser. dan konser Natal. Natal tuh biasa. Dan masing-masing kegiatan ini, ya karena dari para pendiri-pendiri kita dulu itu memang punya intensiodantis tertentu. Kita fundraising buat tujuan tertentu. Selalu charity ya. Yes. Selalu charity. Apa tuh intensio dantis itu apa tuh? Tuh, Mo. Ya, Apa tuh? intensio dantis itu jadi intensi kita tuh punya intensi untuk apa sih? Jadi misalnya nih, aku mau kerja nih, gaji pertamaku aku mau nyumbang panti asuhan. Itu intensi dan intensio dantis. Nggak untuk yang lain, aku punya intensi khusus gitu. Jadi nggak bisa digunakan untuk yang lain. Betul. Itu intensio dantis. Yes, exactly. Terkhususkan ya berarti ya. Ya. Betul. Jadi kayak konser Natal yang tiap tahun kita buat itu biasanya dikhususkan untuk pendidikan dan kesehatan di Indonesia Timur dan lain sebagainya. Betul. Jadi ada beberapa kali kita kumpulkan donasi buat mengajak anak-anak mahasiswa di Agats kuliah di Jakarta membiayai itu, membantu pengobatan kusta di sana, kemudian membangun klinik terakhir di Tanjung Selor, Santa Monica, itu dari Pukat Christmas Concert. Nah, serunya kalau gue mau langsung ke Run for You nih guys, Run for You itu tiap tahun punya intensitas yang beda-beda sesuai dengan ajaran sosial gereja atau Ardas KAJ. Ya, gitu. Kayak tahun berapa itu ya untuk gereja Cikarang ya pernah ya? Ya, betul. Karena Cikarang lagi bangun gitu. Ayo guys. Salah satu contoh. Kok tahun ini berarti ngapain nih tujuannya nih? Nah, gini. Ini seru banget adalah gini. Kalau di Pukat itu iman kita bertumbuh dengan melakukan sesuatu bersama-sama. Kebayang kita pernah bikin pertama kali 2018 dan 2019. 2020 pandemi dong guys. Ya kan? Ini gue ceritain gimana gue begini sama teman-teman ngerasain Tuhan tuh bekerja lewat sesuatu yang kita nggak pernah duga. Tahun 2020 ketika pandemi kita bingung nih mau bikin acara lari tapi pandemi. 2021 pertama kali bikin virtual run. Ya kan? Kita nggak pernah ketemu langsung. Cuma meeting lewat Zoom, nggak kenal. Ada orang-orang baru yang kita nggak pernah kenal. Dan kita akhirnya bikin virtual run itu selama 3 bulan. Di tengah-tengah COVID, banyak orang nggak punya kerjaan, kita ngumpulin dana buat 8 panti asuhan disabilitas. Oke. Ini guys, itu lebih susahnya. Dan kita dapat berapa? Berapa tuh? 3,8 M. In that time. Duit tuh. Kita duit, men. Kita kan bikinnya pakai aplikasi nih, waktu itu pakai Aktifin gitu ya. Jadi lihat donasi tiap hari nambah 100, 200, itu kan kayak ngeliat
apa ya? Karena itu dulu per kilonya dihargain ya, Ya 1 kilometer jadi 50.000 50.000. gitu. Kalau goes itu 1 kilonya 3 kilo 3 kilo 50.000. 50.000 gitu. Seseru itu dulu bikin rules-nya Dan gitu itu ya. bisa kelompok-kelompok ya. Bisa Bisa berkelompok. kelompok gitu. Oh, jadi kayak estafet begitu ya? Duta Ranfori. BA-nya BA. Megang muri nggak main-main nih bukanya nih. Tapi juga udah tahu loh bro. Iya. Berarti kita harus duit untuk dapat duit. Jadi kadang kita punya tagline gini, saya berlari, Anda donasi. Nah, Itu dia. Gitu. kayak gitu. Serunya di situ gitu. Jadi kita melakukan sesuatu. Nah, dari tahun ke tahun intensitasnya beda-beda. Dan itu yang memberikan atau yang mengarahkan adalah langsung dari Bapak Kardinal. Nggak main-main guys. Nah, di situ Mo, sebenarnya akhirnya kita nih sebagai pelaksana berpikir bahwa Ranford itu punya 3 fungsi. Yang pertama pasti mengajak orang berolahraga ya, lari gitu ya. Yang kedua fundraising, sekali lagi fundraising. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana pewartaan juga. Kenapa? Karena intensitas yang tiap tahun beda-beda ini yang bikin kita pusing menciptakan konten untuk disebarkan ke masyarakat halayak ramai gitu kan. Lo kebayang dong, tahun berikutnya kita mau bangun rumah antara untuk ODGJ. Rumah antara tapi bukan rumahku ya. Oh, Namanya aja. namanya sama ya. Oh, antara mention kan. Nah, jadi ini kan ini adalah rumah singgah untuk saudara-saudara kita yang ODGJ. mempunyai gangguan mental ya, untuk mental health setelah banyak orang COVID gitu ya, untuk balik ke rumah ke masyarakat. Dan kita mengumpulkan itu dapat 3,2 di Cilincing sama Bunda Petrus. Dan rumahnya udah jadi sekarang gitu. Oh, Gitu. wow. Tahun berikutnya mau yang lebih berat lagi buat refugee. Hmm. Iya kan? Lo ngebantu para pengungsi. Lo ngajak orang ngebantu pengungsi aja berantem, Pasti kan jadi perdebatan ngapain orang luar negeri kesini numpang hidup segala macem, Lu biayain menu-menuin nih. beranak pinak, ngapain kita bantu? Iya. Itu berantem loh orang-orang itu, gitu kan? Iya kan? Nah tapi gereja kan punya pandangan lain. Kenapa tiba-tiba masuk ke Ardas ya, Mo? Waktu itu kan Betul. Ardas kita macam-macam ya, Mo. Nah, apa sih? Apa tuh? Apa saya lupa itu tema bahasa Inggris soalnya. Ya, Bisa bahasa Inggris. jadi ada tantangan tersendiri kita menyadarkan ke banyak orang bahwa pengungsi, refugee itu memang mungkin quote and quote terlihat menyusahkan. Tapi di sisi lain secara kemanusiaan mereka butuh akses pendidikan, akses kesehatan yang itu terenggut ketika mereka nggak punya identitas. Pengungsi itu nggak punya KTP, dan kita cuma jadi negara transit buat datang ke negara mereka tuju, bukan kita sebenarnya yang dituju. Jadi ada misi kemanusiaan tertentu Betul. yang diusahakan oleh Pukat begitu ya. Itu sebenarnya dasarnya begini. Kenapa gereja itu sangat perhatian, concern kepada para pengungsi? Karena ini bukan perhatian terhadap mereka itu bukan hanya sosial ya dasarnya ya. tapi juga dasar teologis. Hmm. Karena apa? Setiap manusia adalah ciptaan Allah yang punya martabat yang sama. Gitu. Bahkan itu dalam dokumen gereja disebutkan gitu, ada dasar-dasarnya ajaran sosial gereja tadi. Ya. Apa sih dokumen utamanya? Misalnya Exsul Familia. Itu dokumen penting pertama secara khusus membahas imigrasi. Karena apa? Keluarga, pendatang atau pengungsi itu harus dilindungi. Gereja wajib mendampingi mereka secara pastoral. Lalu mereka juga dilihat dari terang iman, bukan hanya secara politik. Itu makanya. Jadi di sini gereja Katolik itu menekankan martabat itu, martabat manusia secara universal ini. Ini mereka punya hak loh untuk hidup, meskipun mungkin statusnya aku sebagai perantau, aku sebagai pendatang, gitu. Malah justru itu yang harus dilindungi. Betul. Seperti itu. Maka itu dimasukkan dalam arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Yes. Exactly. Jadi memang dalam pelaksanaannya akhirnya kita harus buat banyak konten, banyak istilahnya sosialisasi juga ke masyarakat dari segi yang tadi Romo jelasin. Kan nggak semua orang kan ngerti ya. Bener. Kalau misalnya nggak dikontenin ya, secara aku pribadi mungkin kayak ngapain? Iya. Kayak nggak ada lagi yang bisa dibantu nih. Gitu. Itu selalu bilang di paroki kita aja banyak kok yang mesti bantu. Kenapa mesti bantu pengungsi? Ternyata Oke. kita harus Rame, tahu rame sisi gitu. lainnya memang ternyata ya sebagai manusia mereka pun butuh ditolong. Betul. Ada dasarnya lah untuk kita bisa bantu mereka gitu kan. Yes. Dan di tahun-tahun berikutnya di Ranford juga pernah membantu untuk para lansia. Waktu itu ada 2 panti werda dan juga Ruang Carlo. Apa Tahu tuh? nggak Ruang Carlo? Ruang Carlo itu ada di yang Carolus.
Iya, ini adalah HIV, ya, ya kan? betul. Ini adalah sebuah pelayanan dari Kalol sendiri untuk membantu saudara-saudara kita penanganan HIV. HIV Yang di positif Salemba? itu. Betul, di Salemba. Mhm. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman sempetin ke sana ya, di sana sebenarnya ada gini loh, penyadaran untuk menghapus stigma bahwa sebenarnya HIV itu bukan sesuatu yang jadi momok sehingga orang tidak bisa yang hidup lagi. yang harus Kucilkan. dihindari, yang harus dikucilkan gitu. Mm-mm. Dan ini benar-benar apa ya istilahnya ya, memberi kesadaran orang untuk berani buat teman-teman yang berisiko ya, untuk berani memeriksakan dirinya, kemudian juga bahkan membuat tindakan berikutnya misalnya. Makanya pernah ini kan dulu diteaterkan kan dari kasus apa pengalaman orang yang kena HIV. Jadi seorang ibu yang hamil, anaknya kena karena ibunya kan HIV gitu. Dibikin film loh, Mas Film Timothy. Oh, Asa untuk Nada untuk Asa. Nada Iya. untuk Nah, Asa. teaternya waktu teater aku yang main. Tuh. Aku jadi dokternya. Serius? Aku jadi dokternya. Oh, Tapi kirain jadi ketika- ibu yang melahirkan. Enggak. Nggak mungkin Tapi- ya. Tapi ketika sudah difilmkan udah artis semua yang main. Iya. Aca Septriasa itu. Iya. Tapi Romo juga pernah lo guys, ini melantur dikit ya. Main di teaternya Teater Koma. Iya betul. Sampai Serius? Jadi yang kakek-kakek jadi gurunya saya. jadi gurunya. serius? Sampai ente itu. Sesuai dengan profesi. 2 kali show men, bayangin gue juga capek. Enggak, katanya capek gue. Dan itu waktu juga intensitasnya untuk Iya, betul. penggalangan untuk seminari. Itu a part of Pukat activity gitu. Maksudnya itu salah satu kegiatannya. Kita juga membantu seminari gitu. Kurang lebih itu. Nah, ngomongin tahun ini, ardasnya apa? Ayo. Ardasnya, Apa yo? Ardasnya ke sabar. Ya kalau di Eh, gereja-gereja, apa nih? gereja, kita kasih gift. Kita kasih Lingkungan, gift. iya, Di gereja-gereja itu ada gambar kayak pohon berumur tumbuh gitu ya, Mo. lingkungan hidup kan. Ya. Iya. Ah, Pertobatan. Ekologi. Iya. Itu dia. Berarti nggak napas doang gereja, Mo. Pertobatan ekologi. Kita tanya balik, Mo. Dari benak lo apa pertobatan ekologis? Mungkin lebih ke pakai peristiwa di Indo aja kali ya. Apa sih banjir Aceh kan itu juga peristiwa ekologis lah. Jadi mungkin berdasar pada itu dari sisi Katolik juga punya sisi kemanusiaannya itu supaya nggak cuma fokus kepada manusianya tapi juga ke alamnya gitu. Exactly. poin lagi berarti? 1 poin lagi. Oke. Kenapa kamu tahu aja? Bisa oper lagi ya, Pak? Oke. Dengan terkait dengan topik tersebut berarti apa yang diambil sama Run for You untuk dipresentasikan jadi tema untuk besar tema tahun tahun ini? ini. Nah, jadi kemarin arahan dari Bapak Kardinal sekali lagi memang kita kan sesuai dengan adasnya Aku sambil kita makan. Boleh. kolaborasi ya, Mo. Wah, lapar nih terbuka nih. Silakan Mo. Lanjut. Biarnya nyusul ya. Aman aja. Jadi tahun ini memang temanya sendiri adalah Run for Earth, Green Steps, Better Planet. Nah, dalam pelaksanaannya setiap kali kita fundraising, kita juga menggandeng komunitas atau lembaga yang terpercaya lah, quote and quote gitu loh. Nggak mungkin kita dicari duit, kita sendiri yang menyalurkan. Kayak Refugee kemarin, kita bareng sama LDD, Lembaga Daya Dharma KJ, dan Refugee Centernya Jesuit Refugee Center. Jadi apa yang sudah masyarakat kumpulkan, ingin berdonasi, ingin membantu sesama, itu disalurkan lewat lembaga-lembaga yang terpercaya. Nah, tahun ini di Run for You kita menggandeng Pak Lili, Suster Irin, Suster Goreti, dan lain sebagainya di komunitas Laudato Si, Gerakan Laudato Si Indonesia. Nah, kalau mungkin teman-teman pas paus datang mereka bersih-bersih dan sebagainya, itu sebenarnya sebagian kecil dari apa yang komunitas Laudato Si ini lakukan. Gitu. Nah, tahun ini mereka punya program diantaranya adalah dengan penanaman mangrove. Jadi ada, saya lupa, sekitar 2.500 bibit mangrove yang akan ditanam di Jakarta, Lampung, dan mungkin di keuskupan lain. Kemudian juga ada, nih guys, ngomongin soal sampah, balik lagi ya, ngomongin soal sampah, sebenarnya yang paling bisa kita lakukan adalah menjaga agar sampah organik kita nggak sampai ke TPA. Kalau teman-teman pernah lihat kemarin kan sempat longsor ya di Bantar Gebang dan memakan korban jiwa, kemudian ada gas metan dan lain sebagainya. Itu adalah susahnya kita bisa mendaur ulang adalah ketika organik sama non-organik campur. Kayak gue yang ngerjain plastik aja, itu kan harus ada sistem pencucian.
Tapi kalau dari rumah udah dipilah, harusnya memang proses lebih cepat, lebih mudah. Nah, salah satu yang akan dilakukan oleh komunitas Laudato Si Indonesia ini adalah dengan memberikan komposter untuk ada 150 komposter kalau saya nggak salah, untuk 100 paroki, rumah ibadah, dan sekolah. Nggak cuma dibeli aja, tapi mereka juga memberikan bagaimana cara menggunakan komposter ini, bagaimana merawatnya, sehingga sampah organik itu benar-benar nggak perlu sampai dibawa pemulung atau dibawa dinas kebersihan sampai ke TPA. Jadi yang ke TPA itu benar-benar yang udah nggak bisa diolah lagi gitu ya. Which is kalau lo pilah lagi bisa jadi duit juga gitu kan. Uh, PET, kemudian ini ada PP plastiknya, tahu banget kan, karena emang bisnisnya di situ. Kelihatannya putih sama bro, tapi beda-beda nasibnya, beda-beda nasibnya. Lo tau nggak nih PET ini, ya botol ini nggak akan pernah sampai ke Bantar Gebang. Kenapa? Karena nilainya paling tinggi. Gitu. Jadi biasanya udah diambil pemulung, masukin ke pabrik. Ini Dan bisa jadi Gebang tuh plastik kayak gini. macam-macam. Balik lagi. Kalau ini yang paling mahal, makanya mereka nggak sampai ke Bantar nggak Gebang. sampai ke sana, udah ngambil. Gitu. Seru kan? Nah, jadi itu yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Laudato Si. Nah, mereka butuhnya berapa? Lumayan pastinya. Ya kan? Untuk bisa melakukan itu semua. Tadi ada komposter, ada segala macam. Terus mereka juga mau ada pelatihan animatornya mereka sendiri juga gitu. Jadi memang butuh disupport. Nah, tahun ini kita coba untuk mengakomodir teman-teman yang nggak bisa datang. Ya kan? Kalau ngomongin kapan acaranya, itu kan tanggal 7 Juni 2026 hari Minggu ya Mo ya. Itu di Cubic BSC City. Biasanya Romo nggak cuma lari tapi juga nyanyi. Serius? Iya dong. Nih multi talent banget nih Romo nih. Udah Kita menghibur supaya pada kita menyebut Jamaica Cafe featuring Romo Keren Beken. berarti itu acaranya lari, abis itu ada hiburan-hiburan juga. Iya, betul. Ada hiburan. Jadi gini, konsepnya tahun ini kita kembali ke hybrid. Oke, berarti ada virtualnya juga ya. Betul, ada 4 kategori. Yang pertama adalah virtual race only. Virtual. Itu virtual race only. Itu Jadi, berapa kilo? 21 minimal kilo. secara akumulasi. Oh, jadi nggak harus langsung 21 gitu ya. Iya. Jadi bisa Jadi buat cafe selama game berapa lama itu? ya cafe game yang nggak bisa datang ke Cubic gitu ya, bisa ikutan yang virtual race only. Misalnya kamu lagi kuliah di Jogja apa di mana nggak bisa datang, bisa pilih ini. Kemudian kamu tinggal daftar, nanti ada websitenya, dan kamu tinggal beraktivitas selama 1 bulan sebenarnya ya, sampai Itu akhir di-submit. April ini bisa lari pakai Strava, pakai Garmin dan lain sebagainya. Itu ntar ke-record. Kalau kamu udah dapetin minimal 21 kilo, respect-nya sama medali finisher akan dikirim ke alamat kamu di Indonesia. Oh, oke. Berarti kalau belum 21, mohon maaf coba lagi nih. Mohon maaf. Kurang beruntung berarti ya. Tapi kan dapat respect. Oh, tetep. Dapat jersey kayak gini nih, dapat Tetap. jersey. Nggak dapat medalinya. Medalinya nggak dapat. Usaha, bro. Enak aja. Itu kan dia yang banyak banget nggak mau kalah. Nah itu buat yang nggak bisa datang. Tapi kalau buat yang bisa datang itu ada pilihannya. Ada 2,5 buat yang cuma mau jalan-jalan tadi. Run. Betul, itu fun run 5 km dan 10 km. Itu biasanya keluarga yang ikut family. Gitu. Iya, yes. Pada akhirnya gini loh bro, kita menyadari kalau Run for You itu punya karakteristik yang sangat berbeda dengan cara lari lainnya. Gitu, karena kayak tahun lalu nih, kita kan ngumpulin lagi buat disabilitas. Kita jalan bareng sama teman-teman dari TASI. Ya. Teman-teman yang Kita bantu. berkebutuhan Itu- khusus ya. gitu ya. Kita jalan bareng sama mereka 2,5 kilo. Kemudian setelahnya kita kasih pemberian donasi ada misa di sana. Gitu. Jadi lu benar-benar bisa merasakan itu. Nah, jadi nanti endingnya sih kalau teman-teman atau Cafe Gamage mau ikutan nanam mangrove atau segala macamnya, pokoknya pantengin aja Instagramnya biar bisa ikutan. Bisa nggak? Pengennya ikutan nanamnya doang nih, bagian larinya yang lain aja deh. Yang namanya budi aja pakai ditanam, ya kan? Lu nanam budi, buahnya doang. Kelihatan ya kaum males. Kelihatan ya. Untuk kayak gitu deh ya kalau udah aduh banyak alasan dah. Berarti daftarnya gimana tuh untuk ikut Run for You? Oke, kalau misalnya bingung, follow aja Instagramnya, Instagramnya ada for you ya. _id.
Nah, di situ ada kita Ada di Instagramku juga ada tuh. Waduh. Udah bikin promosi. Nanti ada di bawah sini ya sebenarnya ya. Nyusahin auditor. Oh, iya jangan rombongan. Oh juga Instagramnya Kare di sini. Nah, jadi kita bisa daftarnya lewat runforyou.kaus.id. Ya kan? Nanti di situ ada step-stepnya yang mesti dilakuin. Kalau mau donasi lebih juga bisa. Ya, Atau bisa juga jadi pejuang donasi. pejuang. Itu bedanya apa tuh, Kak? Nah, kalau tadi kita menyebut semua peserta Run for You adalah mereka semua adalah pejuang kilometer. Oke. Ya kan? Pejuang Mau virtual, kilometer. mau datang. Kalau yang hybrid tadi 2,5 juga bisa ikutan virtualnya sebagai pemanasan. Ini kan lagi berjalan nih sampai akhir April. Itu udah bisa tuh pengen tahu kilometer yang dicari berapa lama tuh gitu, berapa jauhnya. Nah, pejuang donasi adalah peserta Run for You yang mau berkontribusi lebih untuk membantu intensitasnya tadi, menjaga bumi tadi, merawat bumi tadi. Jadi setiap peserta Run for You bisa mendapatkan akun tambahan sebagai pejuang donasi. Bisa dicoba di profilnya bisa diganti, bisa sebutin bahwa saya Benny, saya mau membantu bumi dengan mengumpulkan donasi buat menanam mangrove, buat komposter dan sebagainya. Kamu bisa berdonasi lewat Benny. Nah, karena punya akun, nanti Benny tuh punya akun sendiri. Ketika orang donasi lewat Benny, tinggal diklik, ada cara-caranya. Benny dapat berapa yang dikumpulin. Siapa aja yang berdonasi lewat Benny juga ada di situ. Oke. Gitu, misalnya rombongan donasi lewat Benny, misalnya 50.000. Terus Caca, lagi ada rezeki nih, 500.000 gitu ya. Amin. Mungkin gitu ya. Polres kasih 5 juta gitu misalnya. Itu kecatat semua, men. Itu kecatat semua gitu misalnya. Nah, kalau Benny bisa dapetin gitu ya donasi, which is bukan buat Benny kan, buat tadi teman-teman di donasi. Pejuang donasi. Betul, disebut pejuang donasi juga ada rewardnya. Kalau Benny dapat Karena 1 kamu juta, tuh menjadi perantara berkah bagi banyak orang lagi loh. Tapi lewat Benny gitu. kalau kata Habib Aan. Habis banget. Lucu lagi. Kamu menjadi berkah gitu. Gitu. Kalau dapat 1 juta itu dapat topi, pejuang donasi. Kalau dapat 5 juta itu dapat rompi vest. Dapat rompi. Keren. Keren loh rompinya. Ini jaketnya kan kayak gini nih, kalau rompinya lebih keren lagi. Gitu. Jadi adalah yang bikin orang bisa berusaha untuk lebih keras lagi. Berarti itu berbeda dengan biaya registrasi. Beda lagi. Beda. Oke, berarti biaya registrasinya berapa kalau untuk ikutan ini? Kalau untuk ikutan ini, kalau virtual race only dan juga 2,5, itu harganya 249. 250 kurang 1.000. Ya. Kalau yang 249. 5 kilo dan 10 kilo dan itu 10 kilo. harganya di 299. 299, 300 300 lah. Ya. kurang dikit gitu. Ini jauh banget dibanding acara lari yang Ya lain betul. Yang lain-lain Gitu. tuh udah di harga 500-an ke atas. Oh. Ini lebih murah. Ini sangat murah dan balik lagi charity-run gitu loh. Yang uniknya lagi, medalinya itu desainnya bisa dirangkai dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun bisa. Kayak puzzle. Oh gitu. Seru Ya, banget. makanya kalau yang ikut setiap tahun pasti akan Lengkap lama-lama. Atau bisa dirangkai berlima di tahun yang kita sama. berlima gitu. Iya. Coba cek di Instagramnya deh. Gitu. Berarti nggak mau spoiler, cuman akan ada dapat starter pack nggak sih? Oh ya ada ini juga. Jadi misalnya yang ikut minimal 50 orang ya. Satu grup tuh 50 orang dapat bis. Betis gratis. Dapat. Di antar jemput bis. Tadi saya udah dihubungi sama OMK Cikarang. Sekarang bocor baru belum ya? baru Bocor dapat belum ya? 45 katanya. Nambahin 5 lagi boleh, cepetan gitu. Bisa dapat Nanti bis. bojong juga. Iya. Gitu. Mungkin dari ibu-ibu wanita Katolik mana Iya, gitu ya, betul. Boy ya bisa. Iya. Ya kan? Ya kan? Bisa seru. Komunitas-komunitas. Jadi enak banget nih, tinggal ngumpulin aja. Ntar pokoknya transportnya ada yang ngurus. Beres. Iya. Numpang duduk tiba-tiba nyampe. Yoi. Iya. Jalan. Oh iya benar. Lari. Nyampe kubiknya ntar kubik lari. Kenikmatan itu sementara, Billy. Betul. Nah, biasanya kalau tiap tahun ya, Boy ya, sampai habis starting flag biasanya ya. Habis flag off itu jam 6 pagi biasanya. Ya kan, kalau yang emang jago-jago lari kan cepet banget nyampenya. Rombongan, Iya. catatan cepet itu. berapa mau? Aduh, berapa ya? Kalau 5 kilo berapa bisa mau? Kalau 5 kilo Kalau paling race.
sekitar 40-an, 40 menit. Oh, oke. Paling gila-gila rekornya berapa nih? 35 Lumayan lah bisa. 35 sampai 40 lah aku. Iya, hanya 15 menit Oh, nyampe. ada yang 15 menit nyampe. Nyampe, men. Kalau pelari beneran Gitu, kalau pelari mah beneran. cepet. Biasanya anak-anak angkatan ya, man. Iya, itu TNI itu. Tuh, sama Romo juga. Itu 15 menit udah nyampe. Ngeri banget. Lah, 10 kilo aja paling 20 menit, 25 menit udah nyampe mereka. Kita 1 jam baru nyampe tukang bubur. Iya, jadi kalau di situ biasanya ada Zumba. Oke. Ya, Terus habis itu ada macam-macam iya, tuh. ada podium. Nah, oke, podium buat yang 5 dan 10 km ada podium. Oke. Podium itu penghargaan, ada hadiah cash money-nya buat juara 1, 2, 3. Berarti tercepat ya? Tercepat. Ya, tercepat. Nah, berasa. kalau yang terjauh virtualnya itu akan ada 10 top 10 untuk diberikan sertifikat. Karena kita kan istilahnya ini berdasarkan kejujuran ya, Mo ya. Ya, siapa tahu lo naik ojek, Strava-nya nyala sampai kapan nggak ngerti kita ya. Itu. Iya, itu kejujuran. Seperti itu, kejujuran dijunjung tinggi gitu. Makanya nggak ada hadiah uangnya kalau untuk yang virtual. Jadi bukan berdasarkan usia ya, berdasarkan laki-laki dan perempuan gitu ya. Laki dan perempuan gitu. Ada minimal usianya. Tadi ada minimal usianya nggak ada ya? Enggak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang mau ikut, keluarga yang mau ikut, boleh. Asal didampingi oleh orang tuanya. Didampingin. Dan kemarin juga ada banyak pelari-pelari profesional yang udah 80 tahun masih ikutan loh. Ibu-ibu loh, oma-oma, pelari loh. Iya, Iya itu kan, ada. lo selalu di depan begitu. Kalau depan dia hebat, memang pelari. Emang ibu. pelari Pelari. gitu. Jadi mungkin kalau Cafe Gamage mau ikutan ya sekalian bisa kunjungi Instagramnya run4u_id atau bisa langsung ke Run for You, Run 4U ya, jangan lupa. Kayak gini Nah, kayak gini nih. Run for Run you. for You gitu kan. You. You. Oke. Daftar abis ini kita, Ben. .kaus.id gitu ya, dan ajak teman-temannya biar seru-seruan kita olahraga bareng, kita menyadari bahwa Tuhan punya kasih kita dunia yang harus dijaga ya, Mo ya. Ya Kan kan, kita menjadi berkat tadi loh. buat banyak orang juga gitu. Pengen tahu dong tahun lalu partisipannya total ini berapa nih? Iya. Tahun lalu 4.000 full. Oh. Oke. Tahun ini mungkin lebih kali ya. Tahun ini kita target Pasti 5.000. 5.000 Nah, paling. cuman ya balik lagi ya, 5.000. ekonomi kan juga lagi nggak baik-baik aja. 5.000 tuh buat akumulatif 2,5, 5, dan 10. Oke. Semua peserta. Dan termasuk yang virtual juga. Oke. Gitu. Bener kesempatan bagus banget sih di tengah banyaknya pelari-pelari culture ya. Kapan betul. lagi lo bukan cuma lari tapi lo juga sambil donate gitu. Jadi Iya. while doing your hobby you're also doing something good gitu. Bener banget. Manis banget strawberry-nya ya. Strawberry. Apa sih? Oke. Yes. Ya, Oke. Mungkin karena durasi kali ya. Mungkin dari teman-teman Cafe Gamage bisa langsung lebih lanjut untuk nyari di IG-nya gitu ya, untuk mencari lebih lanjut. Iya. Dari Romo, Aan dan Kare ada pesan untuk kami, nggak cuman untuk bisa dari teman-teman di sini atau teman-teman yang nonton gitu. Baik mau dari lari, mau dari mungkin pekerjaan, karir. Iya. Boleh nih cuap-cuapnya. Kalau dari saya, tadi yang mau bilang soal proses bagaimana kita kuliah tadi ya, selesai sekolah, nggak harus kuliah juga gitu ya. Bekerja apapun itu menjadi sebuah panggilan, dan apapun posisinya sekarang, ketika kita bisa memberikan berkat buat banyak orang, kenapa nggak lakukan itu gitu ya. Apa yang teman-teman di ruang atas ini, boleh tepuk tangan buat ruang atas. Adalah bentuk sih kalau menurut saya gitu ya, apa yang teman-teman udah dapat dari Tuhan, teman-teman balikin lagi buat banyak orang lewat berkat secara digital kayak gini tuh keren banget kalau buat gue. Boleh ikutan buka, siapa tahu kalian juga bisa banyak berkontribusi di sana. Ikutan Run for You tanggal 7 Juni 2026, bentar lagi. Ajak teman-temannya, ajak semuanya agar keringat kita bisa jadi berkat untuk sesama dan untuk bumi kita. Oke. Dari Romo Aan. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk menyadari bahwa Tuhan itu nggak melarang kita untuk sukses ya. Tapi Tuhan itu ingin kita tidak kehilangan jiwa di tengah kesuksesan kita itu. Maka karir kita membantu atau membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Pekerjaan kita itu. Amin. Dan sekarang saudara-saudari kan dipanggil untuk menjadi rahmat, menjadi berkat untuk sama kita, khususnya dalam program acara Pukat KAJ, yaitu ikut
ambil bagian di dalam acara Run for You. Nah, itu wujud konkretnya. Oke, itu dia. Dicatat ya, teman-teman ya. Iya. Oke, so jadi kita ketemu di acara Run for You nanti. Gimana? Setuju? Gas. Oke. Kalau begitu, Bye. dadah.